Bab 1081. Seri Villa Thompson bernilai lebih dari 1 miliar dan merupakan villa termahal di seluruh kota Rose Hill. Bagi keluarga biasa, tidak mungkin mencapainya seumur hidup. Untuk keluarga kaya biasa, bekerja keras dalam kehidupan ini mungkin masih memungkinkan. Bagi keluarga kaya, butuh 10 tahun kerja keras untuk mendapat kesempatan tinggal di villa seperti itu. Tapi bagi keluarga Wu, villa semacam ini hanya setetes air di ember. Bahkan jika keluarga Wu menghadapi kesulitan besar sekarang, mereka memiliki nilai ratusan miliar, dan mereka tidak peduli dengan villa yang lebih dari 1 miliar. Selain itu, Ragnar tahu betul bahwa villa ini dibeli oleh keluarga Wu untuk keluarga Wilson, artinya, villa itu tidak diberikan kepada keluarga Wilson. Dengan cara ini, itu akan setara dengan keluarga Wu yang membeli real estate, mungkin 2 tahun kemudian. Keluarga Wu dapat menghasilkan uang bahkan jika villa ini menghargai, jadi mengapa tidak melakukannya? Jadi Ragnar mengangguk dan berkata, karena kita akan bekerja sama dalam masalah besar, saya masih bisa memenuhi persyaratan kecil ini. Ayo lakukan, saya akan mengatur tangan saya untuk menanyakan tentang 04 atau 06 rumah tangga. Tidak masalah dijual atau tidak. Saya bisa membelinya dari pihak lain dengan harga tinggi. Setelah membelinya, kamu bisa hidup. Kelima anggota keluarga Wilson tiba-tiba bersemangat. Terutama Noah, sorot mata Lady Wilson sudah memuja. Dia dulu berpikir bahwa dia terlalu tua dan mungkin tidak berguna, tetapi dia tidak menyangka dia masih seksi ketika mematuhi pepatah lama. Ketika dia mendengar bahwa keluarga Wu ingin berinvestasi dalam keluarga Wilson dan membantu keluarga tersebut mendapatkan kembali kekuatannya, dan dia akan membungkuk dalam kegembiraan dan berterima kasih. Tapi dia berbeda. Lady Wilson dengan tenang menganalisis psikologi Ragnar, dan begitu dia berbicara, dia memenangkan sebuah villa untuk keluarga Wilson. Meskipun mereka bisa tinggal, tidak yakin berapa lama mereka bisa tinggal di sana, tetapi bukankah itu hanya untuk apa-apa? Namun, Nyonya Wilson tahu betul di dalam hatinya bahwa karena dia berada di kapal besar keluarga Wu, dia harus menemukan cara untuk berbuat lebih banyak untuk dirinya sendiri. Villa tidak dapat diberikan padanya untuk sementara, tetapi setidaknya komitmen tertentu harus dibuat tentang lama tinggal. Jadi dia memandang Ragnar dan berkata sambil tersenyum, "Mr. Maaf, Anda terlalu murah hati, tapi sebagai Lady Wilson, ada yang ingin saya tanyakan dari Anda." Ragnar mengangguk dan berkata dengan ringan, "Katakan saja padaku, ada apa?" Nyonya Wilson berkata, "Tuan Ragnar, Anda tahu bahwa saya sudah berumur bertahun-tahun. Saya kira saya tidak akan hidup selama beberapa tahun. Tubuh tua ini tidak tahan dengan lemparan. Jika Anda membiarkan saya tinggal di Thompson Villa hari ini, itu akan menjadi gelombang besar. Anda membunuh Bastard Charlie, bukankah saya harus pindah besok? Lagi pula, mudah bagi orang besar sepertimu untuk membunuh pacar Charlie." Sanjungan membuat Ragnar merasa senang. Dia memandang Lady Wilson dan bertanya, "Apakah Anda ingin saya berjanji berapa lama Anda akan tinggal di villa ini?" Nyonya Wilson langsung mengacungkan jempol, menyanjung dan berkata, "Benar saja, tidak ada yang bisa lepas dari pandanganmu yang tajam, Tuan Orvel. Aku bukan orang yang mendambakan kemakmuran dan kekayaan, tapi tubuhku tidak bisa menahan lemparan dan ingin hidup sedikit. Jadi bisakah Anda menandatangani perjanjian dengan kami bahwa Villa Thompson akan tinggal bersama kami setidaknya selama 10 tahun? Setelah 10 tahun, apakah Lady Wilson masih hidup atau tidak? Keluarga Wilson akan pindah sesuai kesepakatan." Menurut Nyonya Wilson, 10 tahun sudah lama. Bagaimanapun, hak milik sebuah rumah hanya 70 tahun, dan 10 tahun setara dengan 1/7 konsumsi. Sebuah villa bernilai setidaknya lebih dari 1 miliar, dan 1/7 hampir 20 juta. Dan dia sudah berusia 80 tahun ini, dan mungkin tidak akan hidup selama 10 tahun lagi. Bab 1082. Ragnar tidak terlalu peduli dengan sebuah villa, jadi sangat tidak mungkin untuk memberikannya kepada keluarga Wilson. Lagi pula, dia tidak sebodoh itu, tapi membiarkan mereka hidup selama 10 tahun sebenarnya bukanlah masalah besar baginya. Jadi Ragnar berkata dengan acuh tak acuh, 10 tahun adalah 10 tahun, tetapi kamu harus berkonsentrasi melakukan sesuatu untukku, dapatkan Charlie secepat mungkin, dan aku akan memberimu hadiah lagi." Nyonya Wilson tua buru-buru menarik keluarga itu dan membungkuk pada Ragnar. Kegembiraannya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Anggota lain dari keluarga Wilson juga sangat bersemangat, dan akibatnya,
keluarga itu benar-benar menyerah. Tidak hanya grup Wilson diselamatkan, tetapi mereka juga dapat tinggal di Villa Thompson yang setara dengan lebih baik dari waktu terbaik sebelumnya. Apalagi, Ragnar juga berjanji akan mendukung grup Wilson. Mungkin grup Wilson dapat membuat kemajuan terobosan dengan bantuannya. Ragnar berkata saat ini, saya akan mengatur agar seseorang pergi ke Thompson untuk memeriksa situasi rumah, dan membeli Thompson A04 atau A06 secepat mungkin. Hari ini, Anda akan tinggal di kamar tamu untuk sementara waktu. Ketika saya menyiapkan semuanya, saya akan mengirim Anda kembali ke Rose Hill, dan kemudian investasi saya ke grup Wilson juga akan langsung dikreditkan ke akun perusahaan Anda. Keluarga Wilson sangat bersemangat sehingga mereka dengan cepat berterima kasih dan setuju. Kemudian keluarga diatur oleh bawahannya ke area ruang tamu rumah Wu. Villa Wu menempati area yang sangat luas dan dibagi menjadi 3 area. Satu area adalah area di mana keluarga Wu tinggal sendiri, area lainnya didedikasikan untuk bawahan, dan area lainnya didedikasikan untuk para tamu. TWS Villa dibangun oleh keluarga setelah membeli area yang luas. Skala tersebut beberapa kali lipat ukuran Thompson Villa. Ada lebih dari selusin kamar tamu, dan mudah untuk mengaturnya untuk keluarga beranggotakan 5 orang. Pelayan keluarga Wu membawa mereka ke area kamar tamu dan memberi mereka 4 kamar. Nyonya Wilson, Harold, dan Wendy yang sudah tua masing-masing punya kamar, dan Noah serta Horia hidup bersama secara alami. Begitu mereka kembali ke kamar masing-masing, Nuh tidak sabar untuk menggendong Horia, dan berkata dengan cemas, "Istriku, kamu sudah lama dianiaya, dan aku merindukanmu, istri." Sambil berbicara, dia ingin melepas pakaian dari benang merah. Horia juga sangat emosional di hatinya. Karena sudah lama tidak bertemu suaminya, dia tiba-tiba bertemu kembali dengannya. Apalagi keduanya juga di tahun macan dan serigala. Tapi hati Horia agak cemas. Dia secara alami percaya bahwa selama masa perpisahan dari suaminya pasti tidak akan main-main di luar, dan dia tidak memiliki energi ini, belum lagi dia sudah lama berada di pusat penahanan. Tapi dia tidak begitu setia. Ketika dia berada di tempat pembakaran batu bara hitam, dia menyerah pada kekuatan nafsu pengawas dan menjadi mesin pembuat batu bara untuk waktu yang lama. Dia mengkhianati suaminya hampir setiap hari. Dia sangat khawatir suatu hari nanti suaminya akan mengetahui semua ini, dan kemudian membencinya bahkan marah padanya. Jadi dia memutuskan jauh di dalam hatinya bahwa dia harus membawa masalah ini ke peti mati dan tidak pernah membiarkan siapapun tahu. Bab 1083. Sebelum hari gelap, Nuh dan Horia sudah berada di kamar tamu masing-masing, dan suara ombak masih membubung. Nuh benar-benar mengalami depresi selama periode ini, dan berpisah dari istrinya untuk waktu yang lama, jadi dia sangat tidak sabar. Horia secara alami sangat mencintai suaminya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidup ini, tetapi dia tidak berharap memiliki kesempatan untuk kembali ke pelukannya sekarang, jadi dia secara alami melayani suaminya dengan sukacita. Tapi ini seharusnya menjadi adegan yang sangat harmonis, tapi hati Horiah tiba-tiba merasa kehilangan. Alasan mengapa dia merasa kecewa adalah karena dia merasa bahwa kemampuan suaminya tampaknya jauh lebih buruk daripada atasannya yang kotor. Ini benar-benar menyedihkan. Salah satunya adalah yang dia cintai, dan yang lainnya adalah yang dia benci. Tetapi jika dia mengesampingkan ini dan hanya membicarakannya, 2 orang yang dia cintai tidak dapat menambahkan orang yang dia benci. Bagaimanapun, pihak lain berasal dari pekerjaan yang kasar. Meski usianya tidak terlalu muda, kebugaran fisiknya benar-benar kurang. Dia kuat dan kuat. Melihat Nuh lagi, dia sedikit diberkati, dan dia tidak pernah berolahraga. Setelah beberapa hari di penjara, dia masih sedikit lebih kurus. Kalau tidak, perut buncit di masa lalu akan sangat kosong. Jadi jika benar-benar membandingkannya dengan supervisor itu, Nuh dapat melakukan yang terbaik dengan 2 kekuatan sukses lainnya. Hal ini membuat Horiah merasa sedikit menarik. Seharusnya di Wushan awan dan hujan, tapi sekarang terasa seperti hujan musim semi yang semahal minyak, dan tanah menjadi basah setelah hujan. Tapi dia hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Bagaimanapun dia bunuh diri, dia tidak ingin kembali ke tempat gelap itu, dan dia tidak ingin menunggu pengawas kotor dan bau di rumah bata kotor itu. Di malam hari, para pelayan keluarga Wu mengundang mereka ke ruang makan ruang tamu untuk makan malam.
Baik Regnar maupun Dawson tidak datang. Mereka sekarang menganggap keluarga Wilson sebagai bawahan mereka, jadi tidak mungkin mereka datang dan menemani mereka makan malam. Di tengah makan, kepala pelayan dari keluarga Wu datang dan berkata kepada Nyonya Wilson, "Menir kami Wu meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia telah membeli Villa Thompson A04, dan Anda beruntung, villa ini telah direnovasi dan dipersiapkan untuk dihuni sendiri. Peralatan mewah berperabotan lengkap. Tuan Regnar menghabiskan ekstra 30 juta untuk membelinya, jadi Anda bisa pindah besok." Ketika keluarga Wilson mendengar ini, kegembiraan luar biasa. Lady Wilson tidak bisa mengendalikan tangannya yang gemetar, dan dia membuang kedua sumpitnya. Setelah berterima kasih kepada pengurus rumah yang sangat baik, Nyonya Wilson berkata kepada keluarganya, "Kita semua telah melihat Villa Tipra Thompson. Ada banyak ruangan, cukup untuk tempat tinggal keluarga kami. Saya lebih tua dan menyukainya. Ini sedikit lebih luas, jadi saya ingin kamar terbesar di lantai 3, dan kalian pilih yang lainnya." Noah langsung berkata, "Kalau begitu Horiah dan aku akan mendapat kamar terbesar di lantai 2. Harold berkata, "Kalau begitu saya ingin kamar tidur kedua di lantai 3. Wendy berkata, "Kalau begitu aku akan berada di lantai 2. "Baik." Nyonya Wilson mengangguk puas dan mencibir, "Bukankah keluarga mereka mengira kita sudah selesai? Saya benar-benar tidak sabar untuk melihatnya, mereka tahu seperti apa penampilan kami setelah pindah ke rumah sebelah." Noah mengertakkan gigi dan berkata, "Itu sialan Elaine dan Charlie, digabungkan untuk menghitung istri saya dan menyebabkan istri saya sangat menderita, saya harus menyelesaikan rekening dengan mereka." Horiah buru-buru berkata, "Apakah kamu gila? Jangan beritahu mereka tentang masalah ini." "Mengapa?" Noah tidak bisa menahan cemberut. Horiah segera berkata, "Pada awalnya, saya mengatur satu set dengan Lian untuk mencoba menipu Elaine, tetapi dia gagal. Charlie malah menghitungnya. Jadi kalau dihitung seperti ini, Lian dan saya melanggar hukum dulu. Insiden ini terguncang, dan polisi turun tangan, dan mereka pasti menangkap saya, bukan menangkap mereka." Dengan itu, Horiah berpikir tentang bagaimana Lian ditembak mati tadi malam, dan berkata dengan gugup, "Lian ingin memukulku tadi malam, tapi ditembak mati oleh orang-orang keluarga Wu. Sekarang keluarganya masih di dalam lubang batu bara hitam itu, jika insiden itu menyebar dan polisi mengeluarkan keluarga Lian, mereka pasti akan menemukan saya untuk membalas dendam." Bab 1084. Noah mengerutkan kening dan berkata, "Mungkinkah Elaine dan Charlie begitu pelit?" Horiah berkata, "Saya dapat mengganggu mereka di tempat lain, selain itu, keluarga Wu akan membunuh mereka di belakang layar. Permusuhan pasti bisa dilaporkan, tapi masalah itu tidak boleh disinggung lagi." Nyatanya, Horiah masih menyimpan kekhawatiran di hatinya. Jika dia menyebutkan kiln batu bara hitam, dan kemudian membawa masa lalu dengan pengawas, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan dalam keluarga Wilson? Noah mendengar apa yang dia katakan juga masuk akal, mengangguk ringan dan berkata, "Oke, kalau begitu semua orang akan mengerti dan pura-pura bingung tentang masalah ini." Keesokan harinya, keluarga beranggotakan 5 orang itu kembali ke Orous Hill dengan mobil keluarga Wu. Dalam perjalanan pulang, keluarga Wu tidak menyiapkan jet pribadi untuk dikirim. Mereka bahkan tidak mengatur Rolls-Royce, tetapi langsung mengirim Buick GL8. Nyonya Wilson sangat tidak puas dengan Buick GL8 ini. Ketika mereka datang, Rolls-Royce pergi ke bandara, jet pribadi ke Suzhou, dan kemudian Rolls-Royce ke Villa Wu. Spesifikasi dan kemegahannya sangat mengesankan dan menyenangkan. Sekarang tidak apa-apa, dan mereka baru saja mendapatkan sebuah mobil rusak senilai 2 atau 300 ribu, dan membubarkan keluarga yang terdiri dari 5 orang. Perasaan duduk di mobil ini sangat berbeda dengan Rolls-Royce. Tetapi karena pengemudi keluarga Wu sedang mengemudi di dalam mobil, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Butuh waktu sekitar 4 atau 5 jam untuk berkendara dari Suzhou ke Orous Hill, jadi ketika mereka tiba di Orous Hill, sudah lewat tengah hari. Sopir mengirim mereka ke gerbang Thompson, memberi mereka beberapa set kartu dan kunci kontrol akses, dan berkata kepada mereka, tujuan Regnar adalah membiarkan Anda hidup hari ini dan berinvestasi dalam urusan grup Wilson Anda. Dia akan mengirim seseorang besok untuk menanganinya." "Bagus." Nyonya Wilson tua sangat bersemangat, mengangguk dan berkata, "Terima kasih Tuan Regnar, karena telah membantu kami. Katakan padanya, kami pasti akan memenuhi harapannya."
Sopir itu mengangguk dan pergi. Kelima anggota keluarga Wilson menggesek kartu akses dan melangkah ke area Villa Thompson. Ketika mereka bertemu Thompson lagi, mereka masing-masing merasa sangat malu. Ketika mereka datang ke Thompson beberapa kali, mereka sangat cemburu dan dibenci di dalam hati mereka. Sekarang mereka juga memiliki villa kelas 1 Thompson. Yang paling menarik dari mereka adalah Nyonya Wilson. Dia sangat menantikan untuk tinggal di Thompson Villa, dia telah menantikannya sejak lama. Maka Nyonya tua Wilson berjalan di tengah, cucu Harold dan cucu Wendy menopangnya di sisi kiri dan kanan, Noah dan Horiah juga bergandengan tangan, tampak mesra. Nyonya Wilson merasa bahwa dirinya saat ini seperti permaisuri dari sejarah saat itu, berjalan di area villa yang sangat mewah, sungguh megah dan penuh percaya diri. Bersemangat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, akan lebih bagus jika saya bisa bertemu dengan Elaine Jalang. Saya ingin membuatnya merasa tidak nyaman. Wendy tersenyum dan berkata, Nenek, jangan lupa, kakinya telah ditendang olehmu. Saya kira dia sedang menangis di tempat tidur di rumah sekarang. Semuanya tertawa. Harold tiba-tiba menunjuk ke sisi sabuk hijau di pinggir jalan di depan, dan seorang wanita dengan keruk satu tangan berseru, DMN, bukankah itu BTCH Elaine? Bab 1085. Saat ini, Elaine sedang makan siang dan mengarahkan Charlie, membawa ember besi dan sekop, untuk menggali tanah di sabuk hijau area villa. Dalam 2 hari terakhir, Elaine tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bisa keluar untuk bermain bahkan jika kakinya patah. Dia bosan di rumah dan menggunakan teman-temannya. Dia menemukan seorang teman wanita yang tidak banyak berurusan sebelumnya dan membeli sebuah villa di pinggiran kota. Dia menanam banyak buah dan sayuran di halaman villa, dan membagikan foto buah dan sayuran tersebut kepada teman-temannya. Banyak orang yang mengacungkan jempol, mengatakan bahwa dia pintar dan memahami kehidupan. Elaine sangat cemburu, jadi dia ingin menanam sayur mayur dan buah-buahan di halaman villa. Tapi dia patah kaki, bagaimana dia bisa menyekop tanah, jadi pekerjaan semacam ini hanya bisa diatur oleh Charlie. Charlie awalnya tidak ingin membunuhnya. Lagi pula, dia sudah bertengkar dengannya terakhir kali. Setelah tinggal di vilanya sendiri, dia akan sopan padanya, jadi dia ingin memberitahunya, tapi tidak mungkin. Tetapi ketika istrinya, Claire, mendengar bahwa ibunya ingin menanam buah-buahan dan sayuran, dia juga merasa bahwa hal semacam ini dapat membangun sentimennya dan membuatnya tetap tinggal di rumah dengan jujur, jadi dia maju dan meminta bantuan Charlie. Charlie hanya setuju. Menurutnya, alangkah baiknya jika Elaine tidak memelihara ngengat sepanjang hari dan membiarkannya menanam sayuran. Jadi setelah makan, dia membantunya, menyekop banyak tanah ke dalam villa, dan sudah mengelilingi tempat untuk membuat kebun sayur. Elaine sedang mengemudikan truk dan berkata kepada Charlie, gali sepotong loes, jangan lupakan tanah hitamnya, tanah hitam baunya tidak enak. Charlie mengangguk, dan menundukkan kepalanya untuk menggali tanah tanpa berbicara. Elaine ragu-ragu sejenak, dan bertanya dengan hati-hati dengan nada negosiasi, Charlie, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Melihat sikapnya yang baik, Charlie berkata dengan ringan, jika ada yang ingin kau katakan, aku akan mendengarkan. Elaine menemani dengan senyuman dan berkata, ketika kamu punya waktu, pergi ke pedesaan dan temukan seorang petani tua di pedesaan untuk membeli beberapa sayuran dan buah-buahan, dan seluruh pohon yang terhubung dengan akarnya. Charlie berkata, bukankah ini hanya melepas celanamu dan bercinta? Apakah Anda ingin pergi ke supermarket untuk membeli sayuran dan buah-buahan secara langsung? Aplikasi langsung akan mengirimkannya kepada Anda. Elaine sangat tidak puas dengan sikap Charlie dan sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya bisa tersenyum dan memohon, Ibu ingin kamu membeli seluruh pohon, bukan untuk dimakan, tetapi untuk membeli dan menanamnya. Langsung. Di villa kita, bukankah kita akan langsung memiliki kebun sayur yang indah? Jika tidak, kita sudah selesai menabur benih dan menanamnya lagi. Saat sudah tumbuh, kita harus menunggu sampai tahun monyet. Charlie mengambilnya. Sepertinya ibu mertua mengkhawatirkan hal ini dan ingin mengambil foto dan mempostingnya ke Moments. Hanya berpikir untuk menolak permintaannya yang tidak masuk akal, Elaine buru-buru berkata, menantu laki-laki saya, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya menyukai menanam sayur dan buah sejak saya masih kecil. Ketika saya pergi memetik dengan ayah dan pergi ke kebun sayur di pedesaan, tetapi mereka tidak mau keluar.
Charlie memandangnya dengan curiga, kapan itu terjadi? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Elaine buru-buru berkata, bukankah kamu tiba-tiba besar nanti? Pergi ke sekolah dan bekerja lagi, bagaimana mungkin ada waktu untuk lari ke kebun sayur? Aku bersumpah demi Tuhan, Claire sangat menyukai hal-hal ini sejak dia masih kecil. Saya masih ingin tumbuh sedikit di halaman bekas villa keluarga Wilson, tetapi Nyonya tua enggan dengan ide itu. Saat ini Charlie berpikir, jika istrinya benar-benar menyukainya, sebaiknya dia mengaturnya. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya, menelepon Claire, dan bertanya, istriku, besok adalah akhir pekan, apakah kamu ingin keluar memilih? Baik. Begitu Claire mendengar ini, dia hampir tidak memikirkannya dan langsung berkata, hebat. Di mana memilih? Bagaimana Anda tahu saya suka memilih?